cloud. Ketahui bentuk aljabar 7x kuadrat Y minus 4x Y plus 3x kuadrat Y kuadrat minus 6x Y kuadrat. Koefisien dari x kuadrat Y kuadrat, ini jawabannya 3. Nah, jadi kalau ditanya koefisien dari x kuadrat Y kuadrat, berarti kita tinggal cari x kuadrat Y kuadrat. X kuadrat Y kuadratnya itu ada di sini ya. Ini x kuadrat Y kuadrat. Oke, berarti koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah plus 3 atau positif 3. Nah, positif 3 itu berarti ya 3 aja berarti. Jawabannya adalah positif 3. Nah, koefisien itu adalah bilangan yang mengalihkan suku atau variabel. Oke, itu untuk nomor 21 jawabannya 3. Kita lanjut ya, nomor 22. Variabel pada bentuk aljabar. Kalau variabel berarti tinggal dilihat huruf-hurufnya saja. Variabel di sini cuma ada P dan Q aja ya. P, Q. Salah. Q-nya kuning gini ya. P, Q, P, P, P. Yang ini Q. Berarti cuma ada P dan Q aja ya. Pangkat dan lain sebagainya itu di skip aja. Jawabannya adalah P dan Q. Kalau ditanya variabel apa nih? Variabelnya ya P dan Q aja. P dan Q. 2 dan minus 3 itu sebagai koefisien. Nah, pengecohnya gampang lain ya. Next, nomor 23. Hasil penjumlahan dari 2x kuadrat ditambah 4x tambah 4 dan x kuadrat min 3x min 5. Nah, ini penjumlahan. Ya, kita hanya menjumlahkan, ingat suku yang sejenis. Untuk penjumlahan dan pengurangan kita lihat suku yang sejenis. Ya. Sehingga ini kalau dituliskan menjadi 2x kuadrat ditambah 4x kemudian plus 4 ditambah ya ini jadi x kuadrat min 3x min 5. Jadi suku yang sejenis itu adalah yang hurufnya sama atau variabelnya sama dan pangkatnya sama. Dimana di sini nanti 2x kuadrat itu akan sama dengan x kuadrat jenisnya ya. Jadi kita jumlahin dengan x kuadrat. Kemudian tandanya masih tambah 4x itu akan kita tambah dengan minus 3x. Kemudian tambah 4 itu akan kita tambahkan dengan minus 5. Jadi seperti itu ya. Ini x kuadratnya pindah ke sini, minus 3x-nya ke sini dan minus 5-nya ke sini. Jadi suku-suku yang sejenis kita akan jumlahkan. Ini akan menjadi 2 ditambah 1 ya. Ini menjadi 3x kuadrat, kemudian ditambah, ini menjadi 1x atau x aja nanti ya. 4 dikurangi 5 menjadi minus 1. Atau 3x kuadrat plus x min 1. 3x kuadrat plus x min 1. Jawabannya yang B. Ini 4 dikurangi 3, 1. 4 dikurangi 5, minus 1 ya. Kalau misalkan kalian mau langsung aja tanpa harus menyusun kembali seperti ini langsung ya, 2x kuadrat tambah x langsung. Ini bisa aja ya, karena nanti kan di soal PG kan bisa langsung seperti itu ya. 4 dikurangi 3 langsung 4 kurangi 3. Kemudian 4 dikurangi 5 langsung aja. Jadi nggak usah, ini step ini di skip juga nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Ini nomor 23. Bentuk sederhana dari 2 dalam kurung 5x plus 2y ditambah 4x minus 3y adalah bentuk sederhana itu ya, artinya bentuknya lebih simpel ya dengan variabel yang lebih sedikit. Karena
Ini kan ada banyak ya, di sini ada X, di sini ada X. Kalau ada X seperti itu harus kita sederhanakan. Maka sebelum menyederhanakan kita harus buka dulu kurungnya ya, atau perkaliannya kita buka dulu. 2 dikali 5, kemudian 2 dikali 2. 2 dikali 5 itu sama dengan 10, menjadi 10X. Kemudian ditambah 2 dikali 2 itu menjadi 4, berarti 4Y. Kemudian ditambah 4 dikali X, 4X. 4 dikali min 3 itu sama dengan minus 12Y. Nah, ini seperti yang tadi ya. Kita jumlahkan suku yang sejenis menjadi 10X ditambah 4X. Kemudian ditambah, sekarang 4Y dikurangi 12Y. Menjadi 14X. 4 dikurangi 12 itu sama dengan minus 8. Jadi 14X minus 8Y. Nah, karena sampai sini udah ada jawabannya ya, maka ini jawaban kita. 14X min 8Y. 14X min 8Y. Nah, ini sama, cuma bedanya pengurangan ya. Untuk sederhana dari 4 dikali 3X kali 2Y dikurangi 2, 5X plus Y. Ini bisa langsung aja, 4 dikali 3X jadi 12X min 8Y, 4 kali min. Nah, kemudian untuk yang negatif ini negatif-negatifnya kita kalikan ya. Negatif 2 dikali 5 itu menjadi negatif 10X. Kemudian negatif 2 dikali Y itu menjadi negatif 2Y. Langsung aja. Ya. Langsung aja. Kemudian, ya udah tinggal digeser aja. Kita kelompokkan 12X dikurang 10X. Kemudian minus 8Y minus 2Y. 12 dikurangi 10 itu sama dengan 2 ya. 2X. Kemudian min 8 minus 2 itu menjadi min 10. 2X min 10Y. Ya, 2X min 10Y. Tadi ini yang ini. Iya. Jadi jawabannya 2X min 10Y. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung aja ditanyakan ya. Karena saya agak cepat supaya semua nomor bisa terbahas. Hasil dari ini tinggal dikalikan aja ya. 3X kalikan 5X, 3X dikalikan dengan 4Y. 3X dikalikan 5X, 3 dikali 5 itu sama dengan 15X. Karena X kali X ya, X kali X sama dengan X kuadrat. Kemudian 3X dikali 4Y itu 12 ya, 3 dikali 4 sama dengan 12XY. Jadi 15X kuadrat, 12XY. 15X kuadrat, 12XY. Masih mudah, perkalian biasa aja nih, distributif ya. Oke. Hasil kali dari 2X min 5 dan 3X plus 2. 2X min 5 dan 3X plus 2. Satu-satu ya. 2X kali 3X, 2X kali 2, min 5 dikali 3, min 5 dikali 2. Semuanya dikalikan. Satu-satu. 2X dikali 3X itu sama dengan 6X kuadrat. 2X dikali 2 itu sama dengan plus 4X. Kemudian min 5 dikali 3X, min 15X. Kemudian min 5 dikali plus 2 sama dengan min 10. Oke. Ini udah kita dapat 6X kuadrat dan belakangnya itu pasti min 10. Tinggal yang di tengah-tengah ini. 4X min 15X. 4 dikurangi 15 itu hasilnya sama dengan min
11x. Jadi jawabannya adalah nama x kuadrat min 11x min 10. Oke, kita lanjut nomor 28. Pembagian. Pembagian itu nanti ada dua ya, ada pembagian ini suku tunggal, ini namanya pembagian suku tunggal. Kemudian nanti ada pembagian yang susun ke bawah. Oh, nggak keluar ini ya. Pembagian susun ke bawah. Iya, nggak keluar. Oke, nggak keluar. Berarti pembagian yang ini aja. Tapi siap-siap aja ya nanti kalau pembagian susun ke bawah keluar. 36 bagi min 9. A pangkat 16 dibagi A pangkat 8. B pangkat 12 dibagi B pangkat 6. C pangkat 10 dibagi C pangkat 5. Ingat, kalau dibagi pangkatnya itu dikurang. Ya. Bentuk aljabar, koefisiennya sama, kemudian dia dibagi, itu pangkatnya dikurang, bukan dibagi. Kalau yang pembagian bilangan mah tetap biasa ya, pembagian bilangan aja. 36 bagi min 9 itu sama dengan 4 atau minus 4 ya, karena ada negatifnya di situ. Minus 4. Kemudian A pangkat 16 dibagi A pangkat 8 itu menjadi A pangkat, ini jadi 16 dikurangi 8. Kemudian B pangkat 12 bagi 6, bagi B pangkat 6 jadi B pangkat 12 kurang 6. Untuk yang C berarti C pangkat 10 kurang 5. Dan ini hasil akhirnya adalah min 4, A pangkat 8, B pangkat 6, dan C pangkat 5. Jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 29. Selisih 2 kuadrat. Ya, ini bentuknya adalah selisih 2 kuadrat. Y kuadrat minus 64. Berarti 64 itu berapa kuadrat? Ya. 64 itu adalah 8 kuadrat ya. 8 kuadrat itu sama dengan 64. Sehingga nanti 64 ini akan kita rubah menjadi 8 kuadrat. Y kuadrat minus 8 kuadrat. Ingat, kalau ada bentuk selisih 2 kuadrat seperti ini ya, A kuadrat minus B kuadrat, itu sama dengan A plus B dikalikan dengan A minus B. Sehingga kalau kita punya bentuk yang seperti ini, ya, Y kuadrat minus 8 kuadrat, berarti ini akan menjadi, ya, Y kuadrat minus 8 kuadrat itu akan menjadi Y plus 8, kemudian Y minus 8. Kalau plus 8 minus 8 itu enggak ada di jawaban, adanya minus 8 plus 8, itu sama aja. Ya, Y minus 8, kemudian Y plus 8 ini sama ya. Karena perkalian bersifat komutatif atau dapat ditukar ya. Dapat ditukar. Faktorisasi bentuk aljabar X kuadrat min 10X plus 24. Nah, ini akan kita ubah menjadi X. Nah, ini ada clue-nya ya. Kalau di sininya positif, ininya negatif, maka otomatis nanti jawabannya adalah X minus A, X minus B. Dua-duanya minus. Kenapa? Karena minus dikali minus hasilnya itu adalah positif ya. Kan hasil kali ya, hasil kalinya positif. Kemudian jumlahnya itu hasilnya akan menjadi negatif. Jadi kita cari dua bilangan yang kalau dikali sama dengan 24 dan kalau dijumlah sama dengan 10. Atau minus 10 ya. Nah, karena yang hubungannya dengan 24 dan 10 itu adalah 6 dan 4, maka jawabannya di sini menjadi X minus 4
kali X minus 6. Kenapa? Karena minus 4 dikali minus 6 itu sama dengan positif 24, dan minus 4 ditambah minus 6 itu sama dengan minus 10. Dan itu ada kaitannya dengan plus 24 dan minus 10 yang di sini. Kalau dijumlah sama dengan minus 10, kalau dikali sama dengan positif 24. Sehingga kita dapat jawabannya itu adalah ini ya, X min 4 dan X min 6. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Lanjut. Berikut ini yang termasuk kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang mengandung variabel. Nah, yang mengandung variabel apa? Yang mengandung variabel itu yang B. Yang mengandung variabel yang B. Karena ada x-nya ya. X min 3 sama dengan 2x min 4. X-nya berapa? Kita belum tahu. Kalau yang A itu dia merupakan pernyataan dan pernyataannya itu bernilai salah. Karena min 3 lebih dari min 12 itu salah ya. Kemudian C paman adalah kakak dari ayah itu adalah pernyataan dan pernyataan ini bernilai benar. Kemudian min 8, min 5 sama dengan min 3 itu juga salah. Ya. Min 8, min 5 sama dengan min 3. Itu pernyataan dan nilainya salah. Maka yang kita pilih dari soal ini adalah kalimat yang dia kita belum bisa menentukan dia benar atau salah, yaitu kalimat yang masih mengandung variabel. Variabel di sini kasusnya adalah X. Oke, kalimat terbuka. Kalimat tersebut termasuk ke dalam, ini jawabannya adalah kesamaan. Kenapa? Apa itu kesamaan? Kesamaan itu bedanya dengan persamaan ya. Kalau persamaan itu kalimatnya terbuka. Kalau persamaan itu contohnya misalkan X min 2 sama dengan 5. X-nya berapa? X-nya sama dengan 7 ya. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, bedanya dengan kesamaan, kalau ini kita sebut sebagai persamaan ya. Persamaan. Kalau kesamaan itu sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Kalau kita kalau kita identifikasi atau kita sederhanakan. 3x min 9 itu sama dengan 3x minus 3. Ini adalah sebuah kesamaan. Kenapa? Karena ini kalau difaktorkan ya, 3x min 9 itu akan sama dengan 3 dalam kurung x min 3. Atau kalau kita buka kurung yang di sebelah kanan, 3 dikali x itu 3x, kemudian min 3 dikali 3 itu adalah 9. Kalau sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, itu yang kita sebut sebagai kesamaan. Kalau ketidaksamaan itu tadi tanda kurang dari, lebih dari itu ketidaksamaan. Kemudian kenapa dia bukan kalimat terbuka? Karena ini adalah kalimat yang bernilai benar. 3x min 9 itu benar sama dengan, ini benar ya, kalimat benar. Maka ini bukan kalimat terbuka dan bukan termasuk ke dalam persamaan. Ya. Kalau sebelah kiri kemudian tidak sama dengan sebelah kanan, bentuknya tidak sama, maka itu masuknya ke dalam persamaan. Kalau tanda sama dengannya diganti menjadi tanda kurang dari atau lebih dari, itu menjadi ketidaksamaan atau pertidaksamaan. Jadi jawaban untuk kasus ini adalah kesamaan. Pak, bisa diulangi lagi Pak, perbedaan persamaan sama kesamaan. Oke, saya ulangi ya. Bedanya, ini adalah persamaan. Kenapa? Karena sebelah kiri itu berbeda bentuknya dengan sebelah kanan. Oke? Dan ini bisa kita cari nilai X-nya itu sama dengan berapa. Itu yang kita sebut sebagai persamaan. Karena apa? Karena dia merupakan kalimat terbuka.
Ya, ini adalah kalimat terbuka. Ya, ini adalah kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka itu yang nanti kita sebut sebagai persamaan. Dia menggunakan tanda sama dengan. Kalau dia menggunakan tanda ini menjadi pertidaksamaan, ya. Tanda kurang dari atau tanda lebih dari, ya. Ini namanya pertidaksamaan. Kalau kita pakainya tandanya sama dengan, ini menjadi persamaan. Nah, ciri-ciri dari persamaan itu kita bisa nyari nilai X-nya itu sama dengan berapa, ya. X min 2 sama dengan 5 itu sama dengan X sama dengan 5 tambah 2. Sehingga dapat kita nilainya X sama dengan 7. Jadi ada nilai X-nya kita bisa cari. Itu persamaan. Oke. Apa bedanya dengan kesamaan? Kesamaan itu sederhananya gini. Kalau misalkan kita tuliskan sebelah kiri dan sebelah kanan, 3X min 9, berapa sih? Ini bisa disederhanakan nggak sih? Oh, bisa. Disederhanakannya menjadi apa? Menjadi 3 dalam kurung X min 3. Ya, dengan cara mengeluarkan faktornya. Artinya gini, kalau misalkan kita lihat dari soal, kemudian kita keluarkan atau kita buka kurungnya, sebelah kiri itu sama dengan 3X min 9. Sebelah kanan juga 3X min 9 juga. Kalau kita buka kurungnya 3X min 9. Sehingga sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Ya, tidak ada perbedaan. Maka ini yang kita sebut sebagai kesamaan. Oke. Dan kenapa dia tidak termasuk persamaan? Karena ini bukan kalimat terbuka. Ini adalah kalimat yang selalu bernilai benar. Ya, selalu bernilai benar. Karena 3X ya sama dengan 3X, min 9 sama dengan min 9. Jadi kita nggak bisa nyari X-nya. Ini X-nya sama dengan berapa? Kalau kita mau nyari X-nya. 3X min 9 sama dengan 3X min 9. X-nya pindah, 3X pindah ke kiri, 3X min 9 tambah 9. 3X kurang 3X 0, nggak bisa kita cari X-nya. Min 9 tambah 9, 0. Ya, kenapa? Karena ya sama. Tuh. Begitu ya. Bedakan dengan persamaan. Kalau persamaan tadi kita bisa cari nilai X-nya. Atau nilai variabelnya. Tapi kalau kesamaan ini adalah bahasa lainnya apa ya? Ekivalen ya. Sampai sini dulu jelas? Oke. Ini di record, nanti kalian bisa ulang-ulang lagi penjelasan saya tadi ya. Perhatikan bentuk kalimat berikut yang merupakan persamaan linear satu variabel. Ingat, persamaan linear satu variabel, variabelnya ada satu aja. Kalau ada X, ada Y, berarti yang ini bukan. Kemudian, kalau dia ada pembagian atau variabel ada di bawah, berarti ini juga bukan. Kemudian, kalau nggak ada variabelnya, berarti dia bukan persamaan satu variabel. Maka jawaban ini adalah yang kedua aja. Ya. Satu variabel. Oke, nomor 34. Nilai X adalah, nah ini kita udah masuk LSV nih. Gimana caranya nih? X minus 3 sama dengan 2X minus 5. X minus 3 sama dengan 2X minus 5. Oke, ini ada dua cara ya. Cara pertama, 2X-nya pindah ke kiri. X minus 2X sama dengan min 3-nya pindah ke kanan. Min 5 minus 3. Min 5 plus 3 jadinya. Karena sebelah kiri tadi minus. Minus pindah ke kanan jadi plus. Ini menjadi minus 1X sama dengan minus 2. Atau X-nya sama dengan 2. Ya, X-nya sama dengan 2. Atau cara yang kedua, sama aja sih sebenarnya. X minus 3 sama dengan 2X min 5. X-nya sekarang yang pindah ke kanan menjadi 2X min X, min 5-nya pindah ke sebelah kiri.
menjadi min 3 plus 5. Sehingga 2x dikurangi x itu sama dengan x, min 3 ditambah 5 itu sama dengan 2. Jadi x sama dengan 2. Tinggal kalian lebih nyamannya yang mana, yang pindah ruas atau dihilangkan ya. Jadi nilai x sama dengan 2. Nomor 35. Penyelesaian dari 3/4x sama dengan 9. Oke, ini kalau pindah ke sebelah kanan yang 3/4-nya itu menjadi 4/3 ya, kali 9. 4/3 dikali 9 itu sama dengan 12 ya. 9 bagi 3 itu sama dengan 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Next, nomor 36. Penyelesaian dari 5 dalam kurung 2x min 1. 21 nanti ya. 5 dikali 2x. Ini enggak usah deh. Tulis min 1 plus 8 sama dengan 3x min 4. Dibuka kurung dulu berarti menjadi 10x min 5 tambah 8 sama dengan 3x min 4. Jadi 10x min 5 tambah 8 itu sama dengan plus 3 ya. 3x min 4. 10x dikurangi 3x. 3x-nya ya, ini pindah ke sebelah kiri jadi minus. Kemudian ini minus 4, minus 3. Plus 3-nya pindah. Menjadi 7x sama dengan minus 7. X-nya sama dengan min 1. Min 7 dibagi 7 sama dengan min 1. Oke, jawabannya adalah min 1. X sama dengan min 1. Kita lanjut ya. Nomor 37. Persamaan yang ekuivalen. Nah, ekuivalen itu setara ya. Ekuivalen itu setara. Kita coba pindahin dulu. Tulis dulu ya. 3x min 6 sama dengan 7 min 4x. 3x plus 4x. Nah, di sini 4x-nya ke sini ya. Jadi positif. Sama dengan 7 plus 6. Ya, minus 6 yang pindah ke kanan. Menjadi 7x sama dengan 13. 7x sama dengan 13. Ini ada 7x sama dengan 13. Lanjut. Keliling suatu persegi. Nah, ini soal ceritanya. Keliling suatu persegi panjang adalah 56 cm. Jika diketahui panjang dikurangi lebarnya adalah 4 cm, luas persegi panjang tersebut adalah, ya ini clue-nya ada di sini. Jika diketahui panjang dikurangi lebar. Panjang dikurangi lebar berarti apa? Ya, P dikurangi L ya. P dikurangi L. P dikurangi L sama dengan 4 cm. Berarti kita cari P sama L-nya dulu ya. P-nya berapa, L-nya berapa. Kelilingnya sama dengan 56 cm. Rumus keliling apa sih? 2 kali P tambah L.
P tambah L ya. Sama dengan apa ya? 56. Nah, ini 56. Ini CM-nya simpan aja deh. Ntar aja ya kita pakai angka aja. Ini bisa kita sederhanakan 2 bagi 56, 56 bagi 2. Ini menjadi P tambah L sama dengan 56 dibagi 2 atau sama dengan 28 ya, 28. Nah, kita punya dua persamaan nih. P dikurangi L sama dengan 4, P ditambah L sama dengan 28. Berapa bilangan kalau dikurangi sama 4, tapi kalau dijumlah sama dengan 28? Ada nggak? Nah, kalau kita nggak bisa nebak-nebak, P kurangi L sama dengan 4, atau P itu sama dengan berapa? P itu sama dengan 4 ditambah L ya. P itu sama dengan 4 ditambah L. Nah, kita kan substitusi si P sama dengan 4 tambah L, ini udah dua variabel sih sebenarnya. Ini harusnya nggak masuk ini. Substitusi ke yang atas, yaitu P yang ada di atas ini. Ya, P ditambah L. Jadi P-nya kita ganti menjadi 4 tambah L. 4 ditambah L. Oke. 4 ditambah L ditambah L lagi itu sama dengan 28. Jadi 4 ditambah 2L itu sama dengan 28, atau 2L itu sama dengan 28 dikurangi 4. 2L itu sama dengan 24. L-nya sama dengan 12. 24 dibagi 2, 12. Lebarnya 12, berarti P-nya sama dengan 4 ditambah 12. Atau P-nya itu sama dengan 16. Ya, 4 ditambah 12. Berarti kita dapat P-nya sama dengan 16 dan L-nya sama dengan 12. Terlalu ke bawah ya. P sama dengan 4 ditambah 12. P sama dengan 16 cm. Ya udah, kita tinggal kaliin aja. P dikali L berarti kan, karena yang ditanya adalah luas ya, tanya luas. Nah, luas itu sama dengan P kali L, berarti L sama dengan P dikali L. Berarti P-nya tadi 16, L-nya 12. 16 dikali 12 itu sama dengan 160 ditambah 32 atau 192. Seperti itu. Ini soal cerita. Sama seperti umur ya. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan nggak nomor 38? Yang mau tanyakan nggak? Cukup jelas? Oke ya, kita lanjut ya. Umur Roger 2 kali umur Wan. Berarti R sama dengan 2W. 2W itu maksudnya 2 kali Wan. Jika umur Roger sama dengan 13 tahun lebih tua dari umur Wan, berarti umurnya Roger itu sama dengan W ditambah 13 ya. Maka umur Roger sekarang adalah Oke. Ada yang tahu jawabannya? 26 ya. Oke. Cara nyarinya gimana? Sebenarnya kalau kita masukin ya, atau kita ganti-ganti 13 kali 2 sama dengan 26, 13 tambah 3 sama dengan 13. Oh, berarti umur Wan-Wannya sama dengan 13. Itu bisa aja. Cuma kalau secara matematikanya atau kita cari ya dari persamaan yang kita punya Roger dan punya Wan-Wan di sini. R sama dengan 2W, kita bisa substitusi R sama dengan 2W-nya ke sini. Jadi di sini 2W sama dengan W ditambah 13. Atau 2W dikurangi W itu sama dengan 13. W sama dengan 13. Kalau umurnya W itu sama dengan 13, berarti umurnya R itu sama dengan 2 dikali 13. Berarti sama dengan
26. Umurnya Roger berarti 26 tahun. Oh ya. Jadi bolak-balik aja ya. Ini tadi substitusi ke sini dapat W ya. Dapat W-nya ini ya. Ini W. Balikin lagi substitusi ke sini. Substitusi itu diganti. Oke. Nah, ini sisanya ini saya sisakan satu soal buat kalian coba ya. Itu aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, silakan bisa tanya langsung ke Pak Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang susulan tadi itu saya nggak jadi ya karena kalian ternyata belum mengerjakan kuis 1, 2, 3, 4. Nanti kerjakan dulu kuisnya baru nanti susulan. Oke, ini saya bisa titip hostnya ke siapa?